Pernah kepikiran gak sih kalau narasi hidup kita itu mungkin bukan sepenuhnya kita yang nulis? Ada sebuah cerita yang bilang kalau di balik layar kehidupan digital kita, ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ikut andil. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sebuah perusahaan bernama Palantir, menurut sumber kami, mungkin aja lagi merencanakan pencurian data terbesar dalam sejarah. Coba deh kita mulai dengan beberapa skenario. Mungkin beberapa di antaranya terdengar familiar, atau mungkin malah kedengeran kayak mimpi buruk dari film fiksi ilmiah. Tapi menurut sumber kami, ini bukan fiksi loh. Ini adalah realitas yang katanya sedang mereka bangun untuk kita semua. Saat ini juga. Bayangin ini, Anda ngelamar kerja impian Anda. Nunggu-nunggu, tapi nggak pernah ada panggilan. Kenapa? Ternyata, resume Anda itu nggak pernah sampai ke tangan manusia. Sama sekali. Malah, resume itu disaring oleh sebuah algoritma prediksi yang ngecek semua jejak digital Anda. Pekerjaan lama, postingan media sosial, bahkan hubungan pertemanan Anda, cuma buat mutusin apakah Anda layak atau enggak. Atau yang ini, jam 2 pagi Anda tiba-tiba ngerasa nyeri dada, panik, terus langsung googling gejalanya. Anehnya, besok siangnya Anda dapat email dari perusahaan asuransi yang nawarin paket kesehatan khusus. Kok bisa? Entah gimana, mereka seolah-olah tahu ketakutan terdalam Anda. Dan yang terakhir, Anda lagi di bandara. Tiba-tiba dihentikan petugas. Nggak ada alasan yang jelas. Mereka cuma bilang, Anda cocok dengan sebuah pola. Pola apa? Nggak ada yang tahu. Mereka seakan bisa membaca bayangan digital Anda, data yang Anda tinggalkan tanpa sadar. Nah, semua skenario tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan yang penting banget. Kalau keputusan-keputusan krusial dalam hidup kita dibikin oleh algoritma, lalu siapa dong yang sebenarnya pegang kendali? Siapa yang nulis skenario hidup kita? Menurut sumber kami, ada satu nama yang terus-terusan muncul di balik semua ini. Dan perusahaan itu adalah Palantir. Sebuah entitas yang diam-diam, katanya, sedang membangun infrastruktur untuk realitas baru ini. Mereka bukan sekedar sistem pengawasan biasa. Anggap aja mereka ini sistem kepenulisan. Sebuah sistem yang punya kekuatan untuk menulis takdir Anda bahkan sebelum Anda menyadarinya. Gampangnya gini, Palantir itu jagonya mengorkestrasi data. Perangkat lunak mereka bisa ngambil tumpukan informasi yang luar biasa besar dari berbagai sumber, lalu mengubahnya jadi dasar untuk pengambilan keputusan. Semuanya otomatis. Mereka ini dalang di balik tirai data. Dan lihat deh jangkauan mereka. Ini bukan perusahaan teknologi biasa loh. Kliennya itu dari raksasa perbankan JP Morgan, sampai badan intelijen sekelas CIA, lembaga imigrasi Amerika, bahkan sistem kesehatan publik di Inggris sampai militer Israel. Bener-bener ada di mana-mana. CEO mereka sendiri, Alex Karp, bahkan nggak basa-basi soal tujuan perusahaan. Coba didengerin kutipan dari sumber kami ini. Ini bukan lagi soal efisiensi, ini soal kekuasaan. Kutipan ini udah ngejelasin banget apa misi dan nuansa perusahaan ini. Di saat pasar teknologi lagi gonjang-ganjing, Palantir ini malah melesat tinggi. Menurut sumber kami, nilai pasar mereka itu meroket 23 kali lipat sejak 2023. Pertanyaannya, gimana ceritanya? Kok bisa perusahaan ini tumbuh segila ini, tapi seakan-akan di bawah radar publik? Nah, sumber kami mengajukan sebuah teori yang cukup berani. Sebuah skenario spekulatif yang mereka sebut sebagai pencurian terbesar dalam sejarah. Penting banget buat digarisbawahi ya, ini adalah narasi hipotetis yang disajikan dalam video sumber untuk menyampaikan poin mereka. Yuk kita lihat lebih dekat. Jadi begini skenarionya berjalan. Sebuah departemen fiktif baru bernama DOGE, Department of Government Efficiency, dibentuk untuk dapat akses penuh ke database paling sensitif di Amerika, data jaminan sosial. Meskipun pengadilan nantinya memblokir akses ini, sumber kami berargumen kalau semuanya udah terlambat, datanya udah keburu disedot. Gak lama kemudian, Palantir ditunjuk untuk memimpin proyek database terpusat, dan Mahkamah Agung seolah-olah mengesahkan semuanya belakangan. Jadi, poin utamanya begini. Menurut argumen sumber, bahaya yang sebenarnya itu bukan sekedar soal akses data. Bahaya terbesarnya terletak pada penghancuran silo atau sekat-sekat informasi yang sengaja dirancang untuk memisahkan data pemerintah dan, ya, melindungi privasi kita. Coba lihat bedanya. Di satu sisi kita punya sistem yang sekarang di mana data sengaja dipisah-pisahkan. Data jaminan sosial Anda misalnya nggak bisa gitu aja diintip sama Departemen Kesehatan. Nah, di sisi lain, ini model yang dikhawatirkan sumber kami. Satu database raksasa tempat semua data terhubung. Dan yang lebih bikin merinding, kuncinya dipegang oleh perusahaan swasta, Palantir.
Untuk benar-benar paham seberapa besar implikasi dari skenario ini, sumber kami merujuk ke beberapa konsep teoretis. Karena ini bukan cuma soal teknologi, ini soal pergeseran fundamental tentang gimana kekuasaan itu bekerja di abad ke-21. Konsep pertama itu kapitalisme pengawasan dari Shoshana Zuboff. Ini adalah model ekonomi di mana keuntungan itu nggak lagi datang dari jualan produk, tapi dari memprediksi dan memodifikasi perilaku Anda. Data Anda, setiap pencarian, setiap jeda saat Anda scrolling, itulah bahan baku barunya. Pengawasan, seperti kata seorang ahli, adalah model bisnis internet itu sendiri. Konsep kedua adalah dromologi dari sejarawan militer Paul Virilio. Dia bilang kalau kecepatan itu adalah mekanisme kekuasaan. Di era digital, kecepatan memproses data menciptakan apa yang dia sebut tirani waktu nyata. Dalam perlombaan mengejar efisiensi, hal-hal kayak etika, privasi, dan proses demokrasi yang cenderung lambat, itu semua dikesampingkan. Nah, Palantir, dengan kemampuannya memproses informasi secepat kilat, adalah perwujudan kekuatan ini. Setelah memaparkan masalah dan teorinya, sumber kami nggak berhenti di situ aja. Mereka juga nawarin beberapa solusi, sebuah panggilan untuk bertindak, supaya kita bisa, seperti kata mereka, merebut kembali kunci kendali atas data pribadi kita. Sumber kami menyarankan beberapa langkah. Pertama, tekanan politik. Kita harus nuntut akuntabilitas dan memperlakukan integritas data sebagai isu yang sangat mendesak. Kedua, kebersihan digital. Sadari jejak data yang Anda tinggalkan dan coba batasi. Ketiga, beralih. Gunakan perangkat lunak open source yang lebih menghormati privasi. Dan yang terakhir, ini taktik yang agak radikal, yaitu meracuni data. Kalau emang terpaksa pakai platform eksploitatif, kasih aja mereka informasi palsu, bikin data mereka jadi nggak berguna. Pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau kita setuju bahwa data adalah mata uang baru yang paling berharga, maka kita semua ini punya rekening yang sangat bernilai. Pertanyaannya adalah, siapa yang Anda kasih izin buat mengendalikannya?